Nah, jadi di sini uh, ada Kak Karita, di mana Kak Karita merupakan mahasiswi lulusan terbaik di kebidanan ya Kak ya. Nah, jadi banyak yang ada kami tuh kayak kepo gitu, gimana sih cara kakak bisa jadi mahasiswa terbaik. Nah, sebelum mulai kita mulai pertanyaannya, mungkin terlebih dahulu kakak bisa perkenalan di kakak kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi, perkenalkan, nama aku Karita Tama, biasa dipanggil Karita. Aku BP 18 dan kemarin baru aja wisuda masuk wisuda 1 dan sekarang sedang melakukan profesi psiko 1. Itu aja kali. Wah, keren banget. Mungkin kita langsung mulai pertanyaannya aja ya kak. Yang pertama nih, jadi kepo gimana sih cara kakak belajar sampai bisa dapat jadi mahasiswi terbaik gitu kak? Cara belajar aku mungkin gak jauh beda ya dengan cara belajar orang lain, termasuk juga kamu mungkin. Jadi aku kasih beberapa gimana cara aku belajar selama ini ya. Jadi yang pertama itu aku ngejadiin belajar itu sebagai kebutuhan. Jadi kalau kita butuh, itu kita pasti usahakan. Nah, menurut aku mindset belajar sebagai kebutuhan itu penting. Nah, yang kedua itu membuat rencana dan target belajar, termasuk atur deadline sendiri. Jadi, misal nih dalam pembuatan tutorial, kalian masih buat tutorial kan ya? Nah, itu disusun aja targetnya. Misal, 1 LO itu 20 menit sambil memahami materi LO, jangan cuma dibaca, tapi juga dipahami gitu. Atau saat skripsian nantinya, kan nanti kalian udah mau skripsi ini sih jauh, tapi nanti saat skripsian itu baca jurnal minimal 2 jurnal per hari gitu, kayak ditargetin gitu. Untuk deadline itu kita sendiri ngatur, bukan deadline dari dosen ya, jadi jangan sampai keseringan itu H-1 deadline baru dikerjain. Kelar sih kelar gitu, bisa sih bisa tugasnya selesai, tapi itu nggak akan nyantol di otak kan pelajarannya, maksudnya besoknya juga udah lupa apa yang dibuat dan dipelajari. Terus yang ketiga itu belajar di tempat yang nyaman atau tempat yang disukai. Kalau aku jujur itu suka mumet kalau belajar di kosan gitu sendiri, itu kayak nggak masuk gitu di otak aku. Jadi aku nyari tempat yang nyaman untuk belajar biar tugasnya itu cepat selesai dan lebih mudah gitu masuk ke otak. Tapi ini preferensi masing-masing ya, yang penting nyaman. Selain tempat yang nyaman tuh, cara belajar dengan audio visual juga sangat membantu aku sih. Jadi apalagi kita ini kan dunia tenang, jadi banyak melakukan. Terus yang keempat itu ada latihan gitu. Jadi banyak kan kalau misalnya uh, kita baca buku gitu di buku ajarnya dikerjain, jangan dilihat dulu kuncinya. Jadi kayak setelah kita sambil memahami, sambil meng-cross check gitu sejauh apa kita memahami materi yang udah kita pelajari gitu. Terus yang terakhir itu luangin waktu untuk healing sih. Jadi selain semua yang tadi udah aku sebutin, meluangkan waktu untuk bersantai sejenak itu paling penting menurut aku, karena nggak ada tuh belajar seharian nggak istirahat atau seminggu tuh full gitu belajar, nggak, jangan, karena bisa stres. Yang ada lebih baik kasih pikiran dan badan kalian itu istirahat setelah belajar. Bisa tuh nonton apa, drakor, Netflix, TikTokan juga, yang penting healing gitu kan. Bisa juga dengan jalan-jalan bareng teman keluarga, yang penting happy gitu. Udah gitu aja. Oke. Jadi gitu ya cara belajarnya. Healing juga penting ya kak ya. Nah, dalam Iya kakak sama benar, belajar kan kak, pasti iya. kakak pernah mengalami kendala gitu kak. Terus gimana sih cara kakak, apa kendala yang kakak rasakan selama dalam belajar? Terus gimana cara kakak ngatasinya gitu kak? Kalau aku kendala yang sering aku alami itu ya manajemen waktu. Jadi cara ngatasinnya kayak tips di awal tadi, susun rencana, target, dan deadline. Tapi itu harus dilakuin konsisten. Kalau gitu manajemen waktu itu udah nggak masalah lagi. Kadang seringnya tuh terdistrak karena nge-scroll
Twitter, TikTok, nonton gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, ingat aja pokoknya ya happiness is number one gitu. Jadi nggak apa-apa itu. Ngatasinnya itu tadi gitu. Susun rencana target deadline untuk kendala yang manajemen. Itu aja sih, Nak. Jadi kalau untuk apa ngatasinnya tuh harus manajemen waktu. Nah kakak pernah nggak ngerasa malas gitu kak dalam belajar? Terus gimana kakak biar biar semangatnya tuh bangkit lagi kak, biar untuk mau belajar lagi gitu kak? Hmm, malas gimana? Jujur aja, malas tuh nggak bisa dihilangin ya, tapi bisanya di-trigger. Di-trigger itu caranya gimana? Kalau aku misalnya prioritas sama waktu. Jadi kadang aku tuh pasang alarm gitu, kalau udah di kalau udah di alarm tuh ya biasanya aku langsung sadar, remindernya itu alarm. Terus kalau misalnya tugas nih kan, caranya nih kalau kita lagi malas kerjain aja dulu yang mudah gitu, karena kan pasti ini dari yang mudah gitu. Terus kalau udah melewati rasa malas nih alias sudah selesai nih ngerjain tugas atau belajarnya, itu jangan lupa puji diri sendiri, bilang well done, give grace gitu kan, pokoknya self love jangan lupa gitu. Trigger terakhir itu biar nggak malas adalah inget orang tua gitu. Jadi kayak aja orang tua kita kan udah ngeluarin biaya banyak buat kita kuliah, terus kerja juga banting tulang buat kita supaya kita hidupnya nyaman. Jadi kalau udah ngebayangin itu kan kita pasti merasa malu kalau misalnya kita masih males-malesan dalam belajar, kayak mikir kok bisa-bisanya aku males gitu, padahal orang tua aku capek kerja gitu. Itu aja sih intinya, di trigger aja gitu. Nah, dalam kakak belajar nih kak, siapa sih motivator terbesar kakak gitu kak? Siapa role model kakak dalam belajar? Ini klise sih jawabannya, motivator terbesar ya orang tua pasti ya, karena kan benar-benar orang tua itu yang ngajarin kita semua hal dari awal kita hidup di dunia sampai sekarang, bukan tentang pelajaran yang ada di buku tapi tentang pelajaran hidup gitu kan. Jadi sedikit saran juga buat teman-teman, kalau misalnya sekarang itu bisa mencoba untuk lebih bentuk sama kedua orang tua, karena yakinlah kalau kayak gitu urusan kita juga pasti dimudahkan sama Allah karena doa orang tua kita yang menyertai kita gitu. Terus selain orang tua ada ini sih sahabat, karena menurut aku motivator itu ya, kalau misalnya kita bersama sahabat-sahabat kita tuh misalnya kan kita nih belajar ya, belajar kan bareng teman-teman kita ya sama sahabat-sahabat kita, itu udah jadi motivator terbesar. Jadi kayak belajar, teman belajar, kita jadi ikut, oh iya ayo kita harus belajar gitu. Kayak teman skripsian, oh iya kita juga ikut skripsian, jadi kayak saling support gitu. Kayak menurut aku orang tua dan teman dekat atau sahabat. Kakak selama dalam perkuliahan nih kak, kakak ada ikut organisasi nggak kak? Organisasi ada, aku dulu hima. Nah gimana kakak tuh, kan organisasi juga lumayan sibuk ya kak ya. Terus gimana cara kakak ngimbangi belajar, organisasi sama jadwal kakak bermain gitu kak? Hmm, balik lagi ya, caranya itu adalah nyusun rencana, target, sama deadline. Jadi udah ada jadwal nih kapan harus belajar, kapan harus mengurus organisasi. Pokoknya benar-benar, kalau aku tuh suka bikin yang di, kan kita capek nulis ya, jadi kayak nulis aja di notes notes HP, bikin misalnya jam segini ada kuliah ini, jam segini ada rapat ini kayak gitu. Jadi kayak udah terjadwal gitu. Jadi untuk belajar dan organisasi itu udah ada eh, jadwal, target, dan deadline-nya. Setelah itu sisihkan waktu untuk jeda atau istirahat. Nah, di situ bisa dipakai untuk main. Kalau aku caranya setiap capek belajar atau organisasi atau lagi pusing sama perkuliahan, itu aku pasti selalu kasih reward ke diri aku. Misal main bareng teman, beli makan atau jajan yang aku suka, terus jalan-jalan. Pokoknya jangan lupain kebahagiaan gitu. Karena salah satu yang bikin aku bisa ngimbangin berbagai macam kegiatan, tapi nggak bikin stres itu yaitu
gak ngelupain kebahagiaan aku sendiri gitu. Jadi kasihan juga kan kalau stres gitu, kayak misalnya pakai skincare gitu, jadinya nggak guna kalau kita stres mulu gitu. Jadi pokoknya kita happy aja gitu ngerjain segala sesuatunya gitu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, mungkin ini ya yang paling inti dan paling ditunggu-tunggu. Tips and trick dalam belajar biar dapat nilai bagus Kak. Ini lucu sih, tips and trick nilai bagus. Sebenarnya jawabannya klise. Tips and trick nilai bagus tuh ya udah belajar, latihan soal. Tapi aku mau kasih bocoran sedikit nih ya, selain belajar itu juga harus pintar. Pintar ini dalam artian pintar membaca situasi. Jadi nggak perlu tuh belajar yang jor-joran 24/7, tapi lebih ke apa ya, kira-kira materi yang perlu, materi yang paling perlu dihafal, atau tilik mana yang bakal masuk OSC, yang perlu kita apa, kayak latihan untuk melakukan tindakan gitu kan, atau judul skripsi apa yang aku pahami dan yang mudah dikerjakan. Jadi nilai bagus itu bukan hanya belajar, tapi pintar baca situasi. Jangan lupa juga hormat sama sopan santun ke dosen, itu juga sangat penting. Pokoknya intinya belajar tuh sebenarnya diiringi dengan pintar-pintar baca situasi. Jadi jangan cuman stres, aduh kita harus belajar, kita harus belajar, bukan belajar kalau persaingan nggak gitu. Malah itu kadang udah kebanyakan belajar, otaknya penuh, jadi nggak masuk sama sekali. Jadi kayak apa, pinter-pinter gitu, jangan semuanya dipelajari, mikir aja gitu yang mana ya kira-kira yang penting untuk dihafal atau penting untuk dipelajari, atau pilih mana ya yang kira-kira bakal masuk C, atau yang perlu banget dihafal gitu gitu. Jadi kayak uh, pinter-pinternya kita gitu, pokoknya yang memudahkan dalam belajar aja. Sama yang aku bilang tadi, jangan lupa sama dosen tuh tetap hormat sopan santun, karena dosen juga kadang doain yang terbaik buat kita kan. Wah, keren banget tips and triknya. Bisa banget nih. Terus ini pertanyaan terakhir sih Kak, yaitu apa harapan dan pesan Kakak pada adik-adik di kebidanan Kak? Hmm, harapan dan pesan ya, harapan aku tuh semoga kalian semua bisa cepat lulus, kalau bisa sudah satu semuanya. Jadi nggak ada tuh permasalahan atau keterlambatan dalam perkuliahan. Terus dipermudah segala urusannya, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi mungkin bagi teman-teman eh, atau adik-adik ya bilangnya, mungkin bagi adik-adik itu bisa ikut tuh berbagai lomba kan banyak ya. Ikuti aja, itu tambah pengalaman juga, gimana ya, melatih skill gitu, skill kita gitu, apa sih yang kita bisa gitu. Jadi menurut aku selain akademik, non akademik juga harus dieksplor gitu. Terus sehat selalu, terus bahagia juga gitu. Pesan aku, jangan terlalu kebanyakan overthinking dalam menjalani perkuliahan, karena itu cuma buat makin stres dan gak akan ada habisnya. Ingat aja kalau udah usaha itu pasti pasti ada hasilnya, jadi nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu, nggak perlu takut akan nyaman ngejalanin hari-hari, kemudian membawa energi positif ke orang-orang lain. Itu aja sih Mak, untuk harapan dan pesan aku ke adik-adik di kemudian. Maaf Kak, tadi jaringan nada agak susah dikit, jadi gitu Kak. Kasih Oke, banyak ya Kak. Semoga pesan yang Kakak sampaikan bisa tercapai. Terima kasih juga Kak udah mau diwawancarai. Sukses terus profesinya Kak, bisa jadi bidan yang amanah. Pokoknya Kak sukses terus. Terima kasih Kakak. terima kasih Nada.